sahabat Monster Indonesia, aku akan menceritakan kisah tentang Aurel dan kota bintang yang terlupa. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan ladang bunga liar, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Aurel. Rambutnya hitam kecoklatan, matanya tenang seperti danau pagi hari, dan senyumnya selalu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Aurel adalah anak yang suka mendengarkan suara hujan, gemericik air sungai, dan desir angin di pepohonan. Baginya, dunia paling indah adalah dunia yang sunyi dan damai. Setiap malam sebelum tidur, Aurel selalu naik ke loteng rumahnya yang sederhana. Di sana ada jendela kecil menghadap langit. Dari tempat itu, ia bisa melihat bintang-bintang lebih jelas dibandingkan dari kamarnya. Ia sering membawa selimut tipis dan bantal kecil, lalu berbaring sambil menghitung bintang sampai matanya terasa berat. Suatu hari, gumam Aurel pelan, "Aku ingin tahu kemana perginya bintang-bintang saat pagi datang." Angin malam berdesir lembut, seolah menjawab pertanyaannya. Tanpa Aurel sadari, malam itu akan membawanya pada petualangan paling tenang dan indah yang pernah ia alami. Malam itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Bulan bersinar bulat dan putih seperti lentera raksasa yang menggantung di angkasa. Aurel berbaring di atas lantai loteng, menatap langit melalui jendela kecil. Kelopak matanya mulai terasa berat ketika tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya kecil melayang perlahan turun dari langit. Cahaya itu tidak terang menyilaukan, tetapi lembut dan hangat, seperti nyala lilin di ruangan gelap. Cahaya itu berhenti tepat di ambang jendela. Dari dalam cahaya itu muncul sesosok makhluk kecil berbentuk seperti burung, tetapi dengan sayap yang berkilau seperti bintang. Matanya bulat, jernih, dan penuh kehangatan. "Halo Aurel," ucap makhluk itu dengan suara lembut seperti desir angin. Aurel tidak terkejut. Entah mengapa, hatinya justru terasa damai. "Kamu siapa?" tanyanya pelan. "Aku Sora, penjaga cahaya malam," jawab makhluk itu sambil membungkuk kecil. "Aku datang karena kau sering memandang langit dengan penuh rasa ingin tahu dan hati yang tenang." Aurel duduk perlahan. "Benarkah bintang-bintang pergi saat pagi datang?" Sora tersenyum. "Tidak, mereka hanya beristirahat di tempat yang tidak bisa dilihat mata manusia. Dan malam ini kau diundang untuk melihatnya." Jantung Aurel berdebar pelan, bukan karena takut, tetapi karena rasa takjub yang hangat. "Aku boleh ikut?" "Tentu saja, tapi perjalanan ini hanya untuk mereka yang berhati lembut dan mau menjaga ketenangan." Sora mengepakkan sayapnya. Cahaya lembut menyelimuti Aurel, membuat tubuhnya terasa ringan seperti awan. Loteng rumahnya memudar, digantikan oleh langit yang luas dan bercahaya. Aurel merasa seolah melayang di udara, tetapi tidak dingin dan tidak menakutkan. Ia berdiri di atas jalur cahaya tipis seperti benang perak yang membentang di langit. "Ini disebut jalan angin," kata Sora sambil terbang kecil di sampingnya. "Jalan ini hanya muncul saat malam benar-benar tenang." Aurel melangkah perlahan. Setiap langkah terasa empuk, seperti berjalan di atas bulu angsa. Di sekeliling mereka, bintang-bintang kecil melayang pelan, sesekali berkelip seolah sedang tersenyum. "Apakah semua orang bisa ke sini?" tanya Aurel. "Tidak," jawab Sora lembut. "Hanya mereka yang suka keheningan, yang mendengarkan malam, dan yang tidak takut pada sunyi." Aurel mengangguk. Ia memang menyukai sunyi. Dalam sunyi, ia merasa pikirannya lebih ringan, hatinya lebih damai. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah gerbang besar dari cahaya biru pucat
berdiri di tengah angkasa. Gerbang itu tidak memiliki pintu, hanya lengkungan bercahaya yang berdenyut lembut seperti napas. Di depan gerbang itu berdiri dua makhluk tinggi berjubah cahaya dengan wajah tenang dan mata seperti bintang yang sedang beristirahat. "Siapa yang datang ke wilayah bintang?" tanya salah satu penjaga dengan suara dalam, namun menenangkan. "Aku Sora, dan ini Aurel, anak dari dunia manusia," jawab Sora. Penjaga itu menatap Aurel lama, lalu tersenyum. "Hati yang tenang selalu menemukan jalannya. Silakan masuk." Begitu Aurel melangkah melewati gerbang, ia merasakan hangat menyelimuti tubuhnya, seperti diselimuti selimut tebal di malam hujan. Di balik gerbang itu terbentang sebuah kota yang tidak pernah gelap. Bangunan-bangunan tinggi berkilau lembut seperti kristal susu. Jalanannya terbuat dari cahaya padat yang terasa hangat di kaki. Lampu-lampu kecil melayang di udara, bergerak perlahan seperti KUNANG kuno yang sedang bermeditasi. Ini adalah kota bintang yang terlupa, kata Sora. Banyak manusia tidak lagi memandang langit. Jadi, kota ini semakin sepi. Aurel menatap sekeliling dengan takjub. "Kenapa disebut terlupa?" tanyanya. "Karena kota ini hidup dari perhatian dan ketenangan manusia. Saat manusia terlalu sibuk dan jarang memandang langit, cahaya kota ini menjadi redup." Aurel merasa dadanya hangat mendengar itu. Ia memang suka memandang langit. Dan kini, ia mengerti mengapa. Mereka berjalan melewati taman-taman kecil yang dipenuhi bunga bercahaya. Bunga-bunga itu membuka dan menutup kelopaknya perlahan, seolah sedang bernapas. Di tengah taman, Aurel melihat anak-anak makhluk cahaya sedang duduk melingkar, mendengarkan cerita dari seorang makhluk tua berjanggut putih berkilau. "Itu siapa?" tanya Aurel. "Oh, pikir itu penjaga cerita malam," jawab Sora. "Ia menjaga kisah-kisah yang membuat dunia tetap tenang." Mereka mendekat perlahan. Penjaga cerita malam menghentikan ceritanya dan menoleh ke arah Aurel. "Ah, seorang anak dari dunia manusia," katanya dengan suara hangat dan dalam. "Sudah lama kami tidak kedatangan tamu." Aurel sedikit menunduk sopan. "Halo," ucapnya pelan. Penjaga itu tersenyum. "Tahukah kau mengapa cerita penting sebelum tidur?" Aurel berpikir sejenak. "Karena cerita membuat kita tenang?" "Benar," jawab sang penjaga. "Cerita adalah jembatan antara hari yang ramai dan malam yang damai. Tanpa cerita, pikiran manusia sulit beristirahat." Aurel merasa kota-kota itu seperti pelukan hangat di dadanya. "Apakah aku boleh mendengar ceritanya?" tanyanya. "Tentu." Aurel duduk di antara makhluk-makhluk kecil bercahaya. Penjaga cerita malam mulai berkisah tentang bintang yang lelah, bulan yang ingin tidur, dan awan yang belajar bermimpi. Suaranya mengalun seperti lagu Nina Bobo yang sangat lembut. Semakin lama, Aurel merasa napasnya melambat. Pikirannya menjadi ringan, dan tubuhnya terasa hangat. Sora menatapnya sambil tersenyum. "Kau cocok di sini," bisiknya. Setelah cerita selesai, Sora mengajak Aurel berjalan menuju sungai yang mengalir pelan di tepi kota. Sungai itu tidak berair, melainkan penuh cahaya cair yang berkilau seperti perak cair. Di tepi sungai, ada perahu kecil yang terbuat dari cahaya lembut. Tanpa dayung, tanpa layar. "Ini perahu hening," kata Sora. Ia bergerak, mengikuti ketenangan hati penumpangnya. Aurel naik ke perahu itu dengan hati-hati. Begitu ia duduk, perahu itu meluncur perlahan di atas sungai cahaya. Tidak ada suara selain desiran lembut seperti napas tidur. Di sepanjang sungai, Aurel melihat bayangan-bayangan mimpi manusia. Anak-anak tertidur sambil memeluk boneka. Orang dewasa terlelap setelah hari yang panjang. Dan bayi-bayi kecil tersenyum dalam tidurnya. "Apakah ini mimpi mereka?" tanya Aurel pelan. "Ya," jawab Sora. "Semua mimpi baik mengalir melalui sungai ini
Sebelum sampai ke dunia manusia, Aurel menatap cahaya-cahaya itu dengan penuh rasa syukur. Semoga semua orang bermimpi indah malam ini, gumamnya. Sungai cahaya itu seakan bersinar lebih terang sejenak, seolah menjawab harapannya. Perahu hening membawa mereka ke sebuah taman luas di bawah cahaya bulan yang besar dan lembut. Di tengah taman itu berdiri pohon raksasa dengan daun seperti kelopak cahaya bergoyang perlahan mengikuti angin yang hampir tak terdengar. Ini adalah pohon bulan, kata Sora. Ia menyimpan ketenangan dunia. Di bawah pohon itu terdapat pangkul-pangkul cahaya tempat makhluk-makhluk duduk dalam diam, seolah sedang bermeditasi atau berdoa dengan caranya sendiri. Aurel duduk di bawah pohon bulan dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Napasnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan hatinya hangat. Kenapa semua di sini begitu tenang? Tanya Aurel. Karena tempat ini adalah asal mula rasa damai, jawab Sora. Tanpa tempat ini, dunia manusia akan sulit beristirahat. Aurel mengangguk perlahan. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang sudah lama ia cari, meskipun ia tidak tahu apa itu sebelumnya. Setelah beberapa saat, penjaga cerita malam datang menghampiri mereka. Aurel, katanya lembut, kau telah berjalan jauh malam ini. Ada satu rahasia yang perlu kau ketahui. Apa itu? Tanya Aurel. Nuh, cahaya bulan dan bintang tidak hanya berasal dari langit, kata sang penjaga. Ia juga berasal dari hati manusia yang tenang dan penuh kebaikan. Setiap kali seseorang tidur dengan damai, cahaya di negeri ini bertambah terang. Aurel terdiam, merenungkan kata-kata itu. Berarti, kalau aku tidur dengan tenang, aku juga membantu dunia, ya? Jawab sang penjaga sambil tersenyum. Dan bukan hanya dunia ini, tetapi juga dunia manusia. Hati Aurel terasa hangat. Ia tidak menyangka bahwa tidur dengan damai bisa menjadi sesuatu yang begitu penting. Langit di negeri cahaya bulan mulai berubah warna menjadi lebih pucat, tanda bahwa waktu di dunia manusia hampir mencapai pagi. Aurel, kata Sora lembut, sudah waktunya kau kembali. Aurel merasa sedikit sedih, tetapi juga tenang. Apakah aku bisa kembali ke sini lagi? Tanyanya. Tentu, jawab Sora. Setiap kali kau memandang langit dengan hati tenang sebelum tidur, kau sebenarnya sedang mengetuk pintu negeri ini. Mereka kembali ke jalan angin. Cahaya lembut menyelimuti Aurel lagi, dan dunia di sekitarnya mulai memudar seperti kabut tipis. Aurel membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di loteng rumahnya. Berbaring di atas selimut tipis dengan bantal kecil di bawah kepalanya. Jendela kecil masih terbuka dan bulan masih bersinar lembut di langit. Ia tidak tahu apakah semua itu mimpi atau nyata. Namun hatinya terasa sangat damai, seperti baru saja dipeluk oleh malam. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, bisiknya ke langit. Angin malam berdesir pelan, seolah menjawabnya. Sejak malam itu, Aurel tidur lebih nyenyak. Ia tidak lagi gelisah saat malam tiba. Setiap kali ia memandang langit sebelum tidur, ia merasa seolah ada cahaya hangat yang memeluk hatinya. Kadang-kadang, dalam mimpinya, ia melihat burung kecil bercahaya terbang di antara bintang-bintang. Kadang, ia melihat sungai cahaya mengalir tenang di bawah bulan. Dan kadang, ia hanya merasakan ketenangan yang begitu dalam, tanpa gambar apapun. Namun satu hal yang selalu ia rasakan, damai. Dan di kota bintang yang terlupa, cahaya kota itu mulai bersinar lebih terang. Makhluk-makhluk cahaya tersenyum. Penjaga cerita malam kembali bercerita setiap malam, dan sungai cahaya mengalir dengan mimpi-mimpi indah yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena di dunia manusia, seorang anak bernama Aurel telah belajar bagaimana caranya tidur
dengan hati yang tenang. Tamat, selamat tidur, dan mimpi indah sahabat Munstri Indonesia.